Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok sistem data terdiskusi yang sekarang akan mempresentasikan yang bertema dengan reliabilitas DBMS terdistribusi. Nah, di sini ada anggota kelompoknya, Ari Sofyan, saya sendiri, Kelvin Baby Febrianto, dan Dino Ardiansyah. Di sini ada deskripsi umum tentang reliabilitas DBMS terdistribusi. Nah, database manajemen sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang menyusun, mengatur suatu cara atau proses agar database dapat didistribusi dengan benar dan tepat sasaran. Dalam sebuah database terdistribusi, database disimpan pada beberapa komputer dalam sebuah sistem terdistribusi berhubungan satu sama lain melalui bermacam-macam media komunikasi seperti high speed bus atau telepon line. Nah, di sini ada sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site di mana tipe-tipe site dapat berpartisipasi dalam mengeksekusi transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu site atau beberapa site. Nah, tiap-tiap site dapat memproses transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada suatu site di mana transaksi telah ditentukan. Sebuah site juga dapat mengambil bagian dalam mengeksekusi transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada site yang berbeda, di mana transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa site yang berbeda. Nah, di sini ada dua aspek penting. Dari distribusi database. Yang pertama itu data tidak disimpan pada tempat atau prosesor yang sama, sehingga distribusi database dapat dibedakan dari database yang tunggal atau sentralisasi. Nah, yang kedua itu korelasi logika. Data memiliki properti yang berhubungan sehingga distribusi database dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Oke, saya akan melanjutkan ke presentasi yang berikutnya, ke bab 2, pembahasan kelebihan dan kekurangan DBMS Distributed Database Management System. Oke, selanjutnya kelebihan teraplikasi pada kebutuhan dari struktur organisasinya. Ada suatu organisasi yang memiliki orang analisi di lokasi yang tersebut di beberapa tempat, sehingga basis data yang digunakan pun tersebar sesuai lokasi dari organisasi berada. Yang penggunaan bersama dan lokal otonomi. Distribusi secara grafis dari sebuah organisasi dapat terlihat dari data tersebut. Pengguna pada masing-masing dapat diakses data yang disimpan pada sisi yang lain. Data dapat melokasikan dengan dekat dengan menggunakan yang bisa menggunakannya pada sebuah sehingga penggunaan mempunyai kontrol terhadap data, dan mereka dapat secara konsekuen memperbaharui dan memiliki kebijakan. Untuk data tersebut, DBA Global mempunyai tanggung jawab untuk semua sistem. Umumnya sebagian dari tanggung jawab tersebut diserahkan kepada tingkat lokal, sehingga DBA lokal dapat mengatur lokal DBMS secara otomasi. Oke, yang ke B, keberbedaan data yang ditingkatkan pada DBMS yang tersentralisasi. Kegagalan pada suatu akan mematikan
seluruh operasional DBMS. Namun pada DBMS, kegagalan pada salah satu stage atau kegagalan pada hubungan komunikasi dapat membuat beberapa stage tidak dapat diakses, tetapi tidak membuat operasional DBMS tidak dapat dijalankan. Yang kecil, keadalan yang ditingkatkan. Sebuah basis data dapat direplikasi ke dalam beberapa fragmen sehingga keberdayaan dapat disimpan di beberapa lokasi. Jika terjadi kegagalan dalam pengaksesan data pada suatu sistem dikarenakan jaringan komunikasi terputus, maka sistem yang ingin mengakses data tersebut dapat mengakses pada sistem yang tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, kinerja yang ditingkatkan. Sebuah data ditempatkan pada suatu sistem di mana data tersebut banyak diakses oleh pengguna, dan hal ini mempunyai dampak yang baik untuk meralel di BMS, yaitu memiliki kecepatan dalam keaksesan data yang lebih baik dibandingkan dengan basis data translasi selanjutnya. Sejak masing-masing aksi hanya menangani sebagian dari seluruh basis data, mengakibatkan perbedaan pada pelayanan CPU dan I/O seperti yang dikarakteristikan pada DBMS tersentralisasi. Yang ekonomi, Grounds Law menyatakan data listrik dari sebuah komputer dihitung menurut biaya yang dihabiskan dari penggunaan peralatannya 3 kali biaya peralatan 9 kalinya dari daya listrik, sehingga lebih murah jika membuat sebuah sistem yang terdiri dari beberapa mini komputer yang mempunyai data yang sama jika dibandingkan dengan memiliki suatu buah super komputer. Oleh karena itu, lebih efektif untuk menambah beberapa workstation untuk sebuah jaringan dibandingkan dengan memperbarui sistem mainframe potensi yang juga menekan biaya, yaitu menginstal aplikasi dan penyimpanan basis data yang diperlukan secara geografi, sehingga memudahkan operasional pada setiap situs. Yang ke F, perkembangan model. Di dalam lingkungan terdistribusi lebih mudah untuk menangani ekspansi yang baru dapat ditambahkan ke satu jaringan tanpa mempengaruhi operasional. Dari yang ada, penambahan ukuran basis data dapat ditangani dengan penambahan pemrosesan dan pendaya tampung penyimpanan pada suatu jaringan. Pada DBMS yang tertranslasi, kembangan akan diikuti dengan mengubah perangkat keras dan perangkat lunak. Kekurangan dari distribusi data basis, harga software maka mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem data basis tersebut. Kompleksitas beroperasi secara paralel
sehingga lebih sulit untuk manajemen kebenaran dalam algoritma. Kesalahan mungkin tidak dapat diketahui. Oke, yang terakhir, perancangan basis data lebih kompleks sebelumnya menjadi keuntungan, tetapi karena distribusi menyebabkan masalah sinkronisasi dan koordinasi, kontrol distribusi menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Mungkin sekian, saya lanjut ke Dino Adriansa. Selanjutnya 2.2 ya, komponen DBMS atau Distributed Database Management System. Workstation komputer atau perangkat jarak jauh, stasiun atau mode yang membentuk sistem jaringan. Nah, kedua itu B, komponen perangkat keras dan perangkat lunak jaringan yang berada di setiap stasiun kerja atau perangkat. Komponen jaringan memungkinkan sebuah situs untuk berinteraksi dan bertukar data karena komponen komputer, sistem operasi, perangkat keras jaringan dan sebagainya memungkinkan kemungkinan besar dipasok oleh vendor yang berbeda. Yang terbaik adalah memastikan bahwa fungsi database terdistribusi dapat dijalankan pada berbagai platform. Yang C, media komunikasi yang membuat data node ke media lainnya atau DBMS harus tidak bergantung pada media komunikasi, yaitu harus dapat mendukung beberapa jenis media komunikasi. Terus yang D, prosesor transaksi atau TP, yaitu komponen perangkat lunak yang terdapat di setiap komputer atau perangkat yang meminta data. Yang E itu ya, pengolahan data atau DP, yaitu komponen perangkat lunak yang berada di setiap komputer atau perangkat yang menyimpan dan mengambil data yang terletak di situs. Terus B itu adalah gambar berikut menggambarkan penempatan komponen dan interaksi di antara komunikasi antara TP dan DP yang ditujukan pada gambar dimungkinkan melalui perangkat atau tidak ada gambarnya ini, cuk. Tidak ada gambarnya ini. Hapus ini, dipotong lah. Nah, selanjutnya itu ada protokol menentukan bagaimana sistem database terdistribusi. Yang pertama itu antarmuka dengan jaringan untuk mengangkut data dan perintah antar proses data DP dan proses transaksi TP. B, menyinkron semua data yang diterima dari DP sisi TP dan merutekan data yang diambil ke TP yang disesuaikan oleh DP. Yang C ya, bisa dibaca ya teman-teman. Nah, langsung ke 2.3 ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Dari sini skenario replika data. Nah, replika adalah hasil replikasi suatu relasi atau fragmen relasi yang dapat disimpan pada lebih dari satu tempat. Jumlah replika fragmen relasi tidak harus sama untuk satu relasi. Nah, contohnya bisa dibaca jika relasi R dijadikan 3 fragmen R1, R2, R3, mungkin R1 tidak dibuat replikanya, tapi R2 dibuat replika di satu tempat lain dan R3 dibuat replika di semua tempat. Nah, terlihat ini replika database ya, adalah seperangkat teknologi yang digunakan untuk menyalin dan mendistribusikan data dari satu database ke database yang lainnya. Adapun alasan umum
yang mendasari kenapa harus menggunakan replikasi, yaitu satu, untuk membuat sebuah server basis data siaga. Jika server utama gagal, maka server siaga dapat mengambil alih tugas server utama. Kedua, untuk mengaktifkan backup tanpa harus mematikan server utama, setelah terjadi replikasi, backup dilakukan pada server bukan pada master. Nah, ketiga, untuk menyimpan data saat ini di beberapa lokasi. Replikasi diperlukan jika beberapa cabang dari suatu organisasi harus bekerja dari salinan terbaru dari basis data yang sama. Ada keempat, untuk menyimbangkan beban kerja beberapa server, sehingga kemungkinan untuk membuat replika dari suatu basis data pada beberapa server. Replikasi dapat membantu meringankan beban kerja server basis data tunggal yang kelebihan beban dengan memecahkan query antara beberapa server masing-masing. 2.4 ya, strategi fragmentasi. Fragmentasi adalah pemisah entitas dalam basis data fragmentasi. Terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragment yang lebih kecil dan mengirim fragment pada beberapa tempat. Terdapat 4 macam fragmentasi. Fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan fragmentasi hybrid, dan fragmentasi derivative ya. Selanjutnya tipe-tipe fragmentasi ya. Yang pertama itu ada fragmentasi horizontal. Fragmentasi ini membagi sebuah relasi secara horizontal dengan mengelompokkan baris-baris untuk membuat subset dari tuples. Sebuah horizontal fragmentasi dihasilkan dari memspesifikasikan predikat yang muncul dari sebuah batas pada sebuah tipe dalam sebuah relasi. Selanjutnya itu ada fragmentasi vertikal. Fragmentasi ini membagi sebuah relasi secara vertikal berdasarkan kolom fragmentasi. Vertikal ini mengumpulkan atribut yang digunakan oleh beberapa aplikasi, didefinisikan menggunakan operasi project pada aljabar relasi. Ketiga itu ada fragmentasi hybrid. Fragmentasi ini terdiri dari horizontal fragmentasi. Setelah ini itu fragmentasi atau vertikal fragmentasi atau vertikal fragmentasi, lalu horizontal fragmentasi. Fragmentasi campuran ini didefinisikan menggunakan operasi select dan reject pada aljabar relation. Dari fragmentasi tersebut akan menghasilkan sebuah fragment yang baru. Keempat ada derived horizontal fragmentation. Beberapa aplikasi melibatkan satu atau lebih relasi gabungan. Dari dalam fragmentasi ini akan lebih pasti keberadaan relasi atau fragment dari relasi atau fragmentasi dari relasi di tempat yang sama. Istilahnya ini akan muncul kepada relasi yang mengandung foreign key dan parent pada relasi yang mengandung primary key. Nah, lanjut ke penutup ya, kesimpulan bab 3. Dalam sebuah database terdistribusi, di database disimpan pada beberapa komponen. Komputer-komputer dalam sebuah sistem terdistribusi berhubungan satu sama lain melalui bermacam-macam media komunikasi seperti high-speed buses atau telepon line. Sebuah sistem database terdistribusi berisikan sekumpulan site di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi yang mengakses data pada satu site atau beberapa site. Tiap-tiap site dapat memproses transaksi lokal, yaitu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu site di mana
transaksi telah ditentukan, sebuah set juga dapat mengambil bagian dalam mengeksekusi transaksi global, yaitu transaksi yang mengakses data pada set yang berada di dalam transaksi telah ditentukan, atau transaksi yang mengakses data pada beberapa set yang berbeda. Nah, mungkin segitu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.